wa masyayikhina wa walidina. Amin lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsah laisa fi dinillahi bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan lagi di sekarang pasal tentang rukun-rukun salat. Insyaallah. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa bikum fid dharain amin. Faslun fi arkanis salati. Satu pasal fi arkanis salati di dalam rukun-rukun salat. Wa taqaddama ma'na salati lughatan wa syar'an, dan telah terdahului maknanya salat secara bahasa maupun secara syariat. Salat secara bahasa ad-du'a wa syar'an aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim. Secara syariat salat yang adalah yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu secara lughah dan syariat. Warkanus shalah samaniyatu asyara ruknan, dan rukun-rukun salat ada 18 rukun. Ahaduha, salah satu daripada 18. Yang pertama adalah an-niyatu. Yang pertama rukun salat yang pertama adalah niyah. Wa hiya qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Niyah itu apa? Wa hiya qasdu syai'i, meniatkan sesuatu, muqtarinan bi fi'lihi, berbarengan dengan mengerjakan sesuatu itu. Jadi bukan cuma niat tapi berbarengan dengan pekerjaan. Bukan niat saja, tapi kalau misalnya dia niat tapi tidak berbarengan dengan pekerjaan, maka dia itu bukan niat, namanya azam. Wa mahalluha al-qalbu, dan niat tempatnya di mana? Di hati. Fa in kanatis sholatu fardhon. Yang pertama rukun salat adalah niat. Fa in kanatis sholatu fardhon, jikalau salat itu adalah fardu. Yang pertama misalnya ini salatnya fardu, gimana? Wajibaniyatul fardiyah, maka dia wajib meniatkan kefarduannya, ya kan? Wa qasdu fi'liha, dan wajib juga apa? Meniatkan mengerjakan. Maksudnya apa? Usolli. Wa qasdu fi'liha ini kalau secara bahasa Arabnya usolli. Kalau yang niatil fardiyah itu adalah fardhu, usolli fardhu. Wa ta'yinuha, dan wajib juga menentukan niat salatnya itu. Salat apa? Min subhin, berupa atau dia salatnya subuh, au zuhrin, atau zuhur masalah. Misalnya gini, usolli fardhu zuhri, ya, niatnya cuma 3 yang diwajibkan bagi salat fardu. Jadi kayak mustakbiral kiblah, kemudian apa lagi? Arba'a rakaat itu enggak wajib. Cuman disunahkan. Masalan awkanatis salatu naflan, atau bagaimana kalau salat itu sunnah? Zata waqtin qaratibatin, atau salat itu adalah sunnah, tapi sunnahnya apa? Zata waqtin, yang mempunyai waktu. Seperti apa? Salat yang sebelum salat sunnah sebelum daripada mengerjakan salat fardu. Misalnya qobliyah subuh, maka itu mempunyai waktu, maka diniatkan usolli sunnah qobliyah. Au dzata sababin, atau yang mempunyai sebab. Seperti apa? Ka istisqai, seperti salat sunnah istisqa. Wajaba qasdu fi'liha wa ta'inuha, maka wajib dia meniatkan mengerjakan salat tersebut dan ta'yinuhu, dan mentakyinkan. Berarti apa? Usolli istisqa, ya kan? Karena dia salatnya itu karena sebabnya turun hujan, untuk meminta Allah untuk menurunkan hujan, istisqa. Salat khauf, salat apa? Khusuf dan khusuf itu kan punya sebab. Maka diniatkan apa? Usolli khusuf. Sunnahnya enggak ditentukan. La niyatan nafliyata, la niyatu nafliyah. Tidak diwajibkan apa? Niyatun nafliyah. Sunnahnya enggak diwajibkan. Jadi usolli istisqa saja udah. Wasani, dan yang kedua, rukun salat yang kedua ada apa itu? Al-qiyamu ma'al qudrah, berdiri bagi yang mampu. Alaihi al-qiyam, ke atasnya berdiri. Fa in ajaza anil qiyam, maka jikalau dia tidak mampu untuk berdiri, qa'ada kaifa syaa, maka dia duduk sebagaimana dia kehendaki.
Kalau dia gak bisa berdiri, maka dia duduk. Tadi ada saudara kita yang sholat duduk, ya kan? Karena dia gak bisa. Tapi dia sholatnya berdiri, tapi ketika dia sujud, tuh duduk dia nggak sujud tadi. Karena gak bisa sujud. Maka nggak wajib ketika dia tidak mampu berdiri. Qa'ada kaifa syaa wa qu'uduhu muftarisan, dan duduknya bagaimana? Muftarisan, iftirash, ya kan? Afdal. Iftirash itu lebih afdal. Ketika duduk, maka yang paling afdal duduknya gimana? Iftirash. Kalau dia gak bisa berdiri. Kemudian wasalisu, dan yang syarat rukun yang ketiga, iftirash gimana? Tahu gak iftirash? Kayak gitu. Ya iftirash kayak gini. Kalau gini tawaruk. Diangkat kaki satu, tawaruk. Nah, gini ya. Ini aneh gini. Kalau ini iftirash, kalau gini tawaruk. Nah, bedanya gini. Gitu ya. Kalau yang keluar sedikit tuh? Yang keluar gini? Itu duduk tahiyat akhir. Wasalisu, dan rukun yang ketiga adalah takbiratul ihram. Rukun salat yang ketiga adalah takbiratul ihram. Apa itu takbiratul ihram? Fayata'ayyanu 'alal qadiri an nutqu biha. Maka wajib 'alal qadiri terhadap orang yang mampu mengucapkan biha dengan takbiratul ihram tersebut. Bi ayyakula Allahu akbar, dengan gambaran gimana? Dia mengatakan Allahu akbar. Itu namanya takbiratul ihram. Fala yasihu ar-rahmanu akbar. Maka gak sah dia kalau mengucapkan ar-rahman akbar. Gak boleh mengganti dengan takbir tadi Allahu akbar jadi ar-rahmanu akbar. Wa nahuhu, dan semisalnya. Wala yasihu. Takbiratul ihram itu apa? Takbir untuk mengharamkan yang halal. Seperti apa? Yang tadinya dia boleh makan sebelum sholat jadi haram ketika sholat. Yang tadinya dia boleh berkata-kata sebelum sholat jadi boleh. Yang tadinya boleh berkata-kata sebelum sholat jadi tidak boleh berkata-kata di dalam sholat. Itu takbir ihram, pengharaman. Wala yasihu fiha, dan tidak sah fiha di dalam takbiratul ihram itu takdimul khobari alal mubtada, mendahulukan khobar alal mubtada. Contohnya Kaqaulihi Allah akbarullah, akbar Allah, mendahulukan khobar terhadap mubtada, karena Allah di sini mahalnya mubtada. Akbar di sini khobar, jadi enggak boleh didahulukan. Wa man ajaza anin nutqi biha bil arabiyyah, orang yang tidak mampu anin nutqi daripada mengucapkan dengan takbiratul ihram bil arabiyyah, dengan berbahasa Arab, tarjama, maka dia menterjemahkan, mengartikan bi ayyi lugatin syaa, dengan bahasa yang dia kehendaki. Ketika dia syaratnya tidak bisa membaca Al-Fatihah dengan bahasa Arab. Wala ya'dilu anha ila dzikrin akhar, dan tidak dia mengganti daripada takbiratul ihram itu kepada zikir yang lain. Maka dia harus takbiratul ihram. Wa yajibu qarnun niyati bit takbiri, dan wajib dia membarengkan niat itu dengan takbir. Jadi ketika dia takbir Allahu akbar, diniatkan di situ yang tadi itu. An-niyah, yang rukun pertama an-niyah qasdu syai'i muqtarinan bi fi'li. Jadi ketika takbir diniatkan. Wa amman Nawawi fahtara al-iktifa'a bil muqaranati al-urfiyyati. Adapun Imam Nawawi, beliau memilih iktifa, cukup saja bil muqaranati al-urfiyyah. Secara uruf, secara kebiasaannya, gimana sih berbarengan? Jadi gak mesti dari awal takbir sampai selesai. Bihaitsu yu'addu urfan, dengan sekiranya dianggap secara uruf, kebiasaan. Annahu mustahdirun lis-shalah, bahwasanya dia itu pingin menghadiri untuk sholat. Jadi dia emang mau sholat gitu nih. Boleh. Ada yang mau disyarahkan lagi? Tawaruk yang tadi, yang kakinya ke sini. Oh ini tahiyat akhir ini. Ini tawaruk ya. Oh gitu tawaruk. Iftirash biasa. biasa. Oh kayak gini bahasa gitu. Boleh ada lagi? Lanjut. Paham insyaallah ya semuanya? Jelas syarahnya? Warabi'u, kemudian rukun yang keempat qiraatul Fatihati, membaca surah Al-Fatihah. Au badaliha, atau mengganti Al-Fatihah, ya kan? Liman la yahfazuha, siapa orang yang boleh mengganti Al-Fatihah itu siapa? Liman la yahfazuha fardhan kanatis shalah aw naflan,
bagi orang yang tidak hafal terhadap bacaan Al-Fatihah tersebut, baik itu fardu, ya kan, salatnya, atau salat sunnah, maka dia boleh dia mengganti bagi orang yang tidak mampu. Salat fardu atau salat sunnah. Wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha, dan lafaz bismillahirrahmanirrahim adalah salah satu daripada ayat Al-Fatihah, kamilatun, yang sempurna. Wa man asqata minal fatihati harfan aw tasydidatan, dan orang yang menggugurkan dari Al-Fatihah, tidak membaca dari Al-Fatihah itu apa? Satu huruf, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim misalnya hurufnya ada 17 dikurangi 1, maka aw tasydidatan, atau tasydidnya iya, dia baca iya kana, tapi bukan iya, ya kan? Di situ karena ada tasdid. Aw abadalah harfan, atau dia mengganti satu huruf. Misalnya iyyaka jadi iyyaqo, aw kanasta'in diganti dengan alif, biharfin lam tasiha qiraatuhu, maka tidak sah bacaannya dia. Wala salatuhu, dan tidak sah pula salatnya, in ta'ammada, jikalau dia sengaja. Wa illa, kalau misalnya enggak sengaja gimana? Wajaba alaihi adatul qiraah, maka wajib dia mengulang bacaan qiraahnya tadi Al-Fatihahnya. Misalnya dia enggak sengaja kebaca nasta'in, pakai alif, enggak pakai ain, maka balik kalau enggak sengaja. Wajibu tartibuha, dan wajib dia mentartibkan daripada Al-Fatihahnya, bi ayyaqra'a ayatiha, dengan gambaran yaqra'a ayatiha, dia membaca ayat daripada Al-Fatihah ini ala nazmiha, terhadap susunannya yang ma'ruf, yang diketahui. Alhamdulillah, dari bismillah sampai ayat ke-7 kan. Dia harus tertib. Wa yajibu aidan muwalatuha, dan wajib juga muwalatuha, kesinambungan Al-Fatihah tersebut, bi ayyasila, dengan gambaran yasila ba'dha kalimatiha, dia menyambungkan sebagian kalimatnya dengan sebagian, min ghairi faslin. Jadi dari alhamdulillah ke ar-rahmanir-rahim ini enggak ada pemisah. Illa biqadri tanafus, kecuali sekedar untuk nafas. Misalnya dia lagi baca Al-Fatihah, Maliki yaumiddin iyyaka na'budu, sebelum iyyaka na'budu dia nafasnya habis kan, maka dia boleh berhenti untuk menarik nafas, tapi tidak keluar daripada dua huruf. Fa in takhallala adz-dzikru baina muwalatiha qata'aha, jikalau maka jika takhallala adz-dzikru, disela-selai zikir, baina muwalatiha, di antara menyambungkan daripada Al-Fatihah tersebut, maka dia apa? Qata'aha, maka dia memutuskan daripada surat Al-Fatihah tersebut. Illa ayata'allaqa, maka dia ketika dia putuskan dia ulang dari awal kalau enggak sengaja tadi. Illa ayata'allaqa az-zikra, kecuali dia ada kaitannya zikir tersebut dengan kemaslahatannya sholat, bimaslahatis sholat, kata minil ma'mun, seperti imamnya ma'mun. Jadi ketika kita sholat datang kan, sebelum aminnya imam, misalnya kita datang di ghairil maghdubi alaihim, kan datang kan, kita baca Al-Fatihah, kita lagi baca Maliki yaumiddin, imam tiba-tiba waladdallin, maka kita langsung amin kan, maka itu maslahat untuk sholat, maka boleh dia menyela-nyelai di antara ayat ke ayat. Fi asna'i fatihati, di dalam pertengahan fatihahnya, li qiraati imamihi, untuk bacaan imamnya dia. Fa innahu la yaqta'u al-muwalata, maka sesungguhnya dia tidak memutuskan al-muwalah, yang berkesambungan tadi. Wa man jahila al-fatihata, orang yang tidak tahu akan bacaan Al-Fatihah, au ta'azzarat alaihi, atau dia Al-Fatihahnya dia tidak bisa baca Al-Fatihah, li adami muallimin masalan, karena contohnya enggak ada guru di situ, di kampung tersebut, di daerah tersebut. Wa ahsana ghairiha minal Qur'an, dan tidak ada yang lebih bagus bacaan Al-Fatihah daripada Al-Qur'an. Maka gimana? Wajaba alaihi sab'u ayatin, ya, yang lebih daripada Al-Qur'an, selain bacaan Al-Fatihah yang lebih bagus daripada di dalam Al-Qur'an. Wajaba alaihi sab'u ayatin, maka dia wajib mengganti 7 ayat mutawaliyatin, 7 ayat yang menyambung. Misalnya Al-Baqarah, misal innal ladzina kafaru bersambung, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, khotamullah, itu kan nyambung kan, mutawaliyatin harus bernyambung, iwadun sebagai ganti daripada Al-Fatihah tersebut, au mutafarriqatan, atau berpisah-pisah, dia hafal beberapa ayat ini, intinya sampai 7 ayat, seukuran huruf daripada Al-Fatihah tersebut. Kalau misalnya dia mampunya cuma segitu. Tapi kalau dia hafal 7 ayat yang dari selain Al-Fatihah, misalnya Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, misalnya 7 ayat berkesinambungan, maka dia baca itu. Fa in ajaza anil Qur'an ata bi dzikrin badalan anha, maka jikalau dia tidak mampu daripada membaca Al-Qur'an, ata bi dzikrin, maka dia
ganti dengan zikir badalan sebagai pengganti anha daripada Al-Fatihah. Kalau misalnya dia gak bisa baca apa? Al-Fatihah dengan atau baca Al-Qur'an, maka dia ganti dengan zikir. Di dalam syarahnya apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu contoh daripada zikir yang dibolehkan. Bihaitsu la yanqusu an hurufiha, dengan sekiranya tidak kurang daripada huruf-huruf daripada Al-Fatihah. Al-Fatihah berapa tuh ayatnya itu? Misal ada 23 ya, nggak boleh kurang daripada 23 huruf Al-Fatihah nih, misal 23. Maka kita cari yang tidak kurang daripada 23. Fa illam yuhsin Qur'anan wala dzikran waqafa qadral Fatihati, maka jikalau dia tidak bagus bacaannya dan zikirnya, maka gimana? Waqafa, maka dia berdiam diri sebentar. Seukuran apa? Qadral Fatihah. Misalnya Al-Fatihah bacaannya 3 menit atau 1 menit. Maka kita yang tidak bisa itu gimana? Maka dia berdiam diri seukuran 3 menit. Wa fi ba'din nusakhi wa qira'atul Fatihati, dan di dalam sebagian naskah kitab wa qira'atul Fatihati ba'da bismillahirrahmanirrahim wa hiya ayatum minha. Dan di sebagian naskah kitab bacaan Al-Fatihah ini setelah bismillahirrahmanirrahim, dan dia itu adalah bismillah adalah satu ayat daripada Al-Fatihah. Wal khamisu, dan rukun yang kelima apa? Ar-ruku'u, ruku'. Wa aqallu fardihi, dan minimal daripada kefarduan kewajiban untuk ruku itu apa? Liqa'imin qadirin 'alar ruku'i, bagi orang yang mampu untuk melaksanakan alar ruku. Alar ruku itu apa? Mu'tadilil khilqati, orang yang tegak, enggak bungkuk. Maksudnya mu'tadilil khilqati itu orang yang tegak lah gitu ya bahasa. Salimi yadaihi, yang selamat kedua tangannya dan lututnya. Segimana minimal kefarduan daripada ruku itu? Ayan haniya bi ghairi inhina'i qadara bulughi rahataihi. Inkhinas. Oh, beda. Fi badin nusakh, di dalam sebagian kitab inkhinas. Maka dia segimana? Dia menunduk dengan sekiranya enggak inkhinas. Inkhinas itu apa? Enggak Coba. Inkhinas itu gini. Ya gitu. Jadi dengan sekiranya gitu, tapi harus sampai ntar dijelasin sampai sini. Qadra bulughi, seukuran sampainya dua rohataihi, dua telapak tangan, ala rohataihi rukbataihi, rohataihi rukbataihi, akan dua lututnya. Yang tadi kan jadi segitu aja tadi dia sampai menyentuh lutut ya tadi ya. Walaupun nggak sampai apa tadi sujud, misalnya tadi gini tadi dia. Yang tadi itu ini kan gini kan kena kan? Ya kan? Qadra bulughi rohataihi rukbataihi. Seukuran sampainya dua rohah ila rukbataihi. Ya segini nih. Lau arada wadu'ahuma alaihi majikalau dia inginkan meletakkan kedua telapak tangannya ke atas rukbataihi, ke atas dua lututnya. Fa illam yaqdir ala hada ar-ruku'i, jikalau dia tidak mampu untuk ruku yang tadi, inhana maqdurahu, maka menunduk semampunya. Karena dia sakit misalnya kan. Misalnya dia sakit gak bisa, punggungnya gak bisa sampai lurus. Misalnya dia gak bisa kayak gini kan, gak bisa kayak gini. Segini, bisa segini kayak tadi kan inkhinas. Kalau misalnya gak ada uzur gak apa-apa. Kalau gak ada uzur gak boleh, tapi kalau ada uzur gak apa-apa. Makdurahu. Kalau misalnya dia gak bisa daripada kayak gini, seukuran maka dia berisyarat dengan kepalanya, atau kalau misalnya gak ada kepalanya, pakai kelopak matanya. Kalau misalnya kepala nggak bisa digerakin juga, maka kelopak matanya aja. Di syarah Baijuri. Paham ya? Jadi kalau misalnya kepalanya nggak bisa digerakin, maka dengan isyarat matanya. Itu sebagaimana dalam kitab Baijuri. Wa akmalur ruku'i taswiyatur raki'i dhahruhu wa unuquhu. Dalam kaidahnya apa? Al-maisur la yasqutu bil maksur. Kalau misalnya kita gak bisa mengerjakan semuanya, mengerjakan sebagiannya. Akmalur ruku'i taswiyatur raki'i dhahruhu wa unuquhu. Dan sempurnanya ruku itu apa? Taswiyatur raki'i, lurusnya orang yang ruku, dhahruhu, punggung dan leher dan punggungnya. Jadi harus lurus ya. Jadi kayak gini ya, lurus ya. Enggak, yang lihat kan antum, alane enggak lihat. Lurus kan? Harusnya dicontoh. Coba antum. Palanya agak nunduk.
Nah, gitu. Lurus ya. Nah, segini. Pas ya? Nah. Kasafhatin wahidatin, seperti satu papan. Wa nasaba saqaihi, dan dia menegakkan wa nasbu saqaihi, dan dia menegakkan dua betisnya. Wa akhdhu rukbataihi biyadaihi, dan dia mengambil atau memegang rukbataihi biyadaihi. Kalau secara sunnah dia direnggangkan, ya kan? Ketika dia ruku direnggangkan. Kata Syekhuna itu kalau secara sunnah ya diregangkan. Gak terlalu rapat, gak terlalu renggang, tapi gak rapat tapi direnggangkan ketika ruku tadi. Sampai di sini ada pertanyaan tentang rukun-rukun salat. Ron, mau nanya. Tadi kalau misalnya salah baca hurufnya ya, diulangnya itu dari mana? Dari ayat itu. Dari awal ayatnya, bukan dari awal Al-Fatihah. Kalau gak sengaja tadi. Wajaba alaihi i'adatul qiraah. ada yang lain lagi? Mungkin dari abang-abang. Mau nanya ibarah yang di rukun ketiga yang baris terakhir, wa amman nawawiyyu faktarul iktifa bil muqaranatil urfiyah bihaitu yu'addu urfan annahu mustahdirun lis-shalah. Maksudnya gimana, Bang? Jadi kalau Imam Nawawi itu beliau enggak dia mengharuskan dari awal takbiratul ihram sampai ke akhir. Jadi ketika Allah dari sini dia niat, Ustaz, saya niat sholat fardu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat fardu karena Allah Taala. Nah, ini kan dia harus berbarengan banget. Nah, di dalam kitab Bajuri seperti itu. Tapi kalau Imam Nawawi enggak, cukup aja Allah di dalam salah satu dari mau di awal mau di tengah di akhir, yang penting dia niat tadi. Gitu aja. Kalau setelah takbir Allahu Akbar baru pasang niat bisa enggak? Harus pas takbiratul ihram, diulang takbiratul ihram. Karena orang yang dia ketertinggal rukun salat tertinggal rukun salat yaitu takbiratul ihram niat sama satu lagi gitu. Dia harus ngulang salatnya. Misalnya dia udah ruku nih, udah sujud, dia salah niatnya tadi, saya niat apa enggak? Dia ragu, maka dia harus ulang salatnya. Tapi kalau rukun-rukun yang lain enggak diharuskan diulang salatnya. Jadi kalau pasang niatnya pas takbiran tapi sampai Allahu Akbar tapi dia masih meniatkan, gimana? Sebenarnya Allah ya saja aku solat sebenarnya Allahu Akbar tapi masih pasang niat. Maksudnya masih usolli fardhu zuhri intinya itu. Ya, masih niat adalah hatinya. Bisa. Enggak bisa, harus pas lagi takbir itu. Daripada Allah sampai Akbar. Dan harus berbarengan. Sini kan apa tadi lapasnya? Wajib qarnuniyah bit takbir. Doang di sini. Di dalam hati aja. Iya, di dalam hati. Karena kalau lafaznya sunnah menolong untuk niat di dalam hati, takut gak lupa. Karena kalau misalnya kita langsung takbir, kadang lupa. Benar ya? Iya. Tiba-tiba udah sholat aja. Tapi kalau diniatkan dulu, dilafazkan, maka pasti dia ingat, benar ya? Makanya sunnah. Iya. Ruku ada rukun qasir, ada rukun tawil. Rukunya ruku jadi gini. Ruku sampai bukan ruku. Iya. Gitu kan. Sampai batas ini. Ini dia. Saya paham. Sah-sah aja. Cuman maksudnya enggak sempurna. Karena kata Nabi, "Shallu kama ra'aitumuni usolli," kata Nabi. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Karena kalau maksudnya di situ bukan kita ikut sebagaimana sempurnanya Nabi salat dalam suhunya di sana. Kalau kita yang dimaksud daripada hadis tersebut kita ini maksudnya harus husu, harus ini, maka gak ada yang sempurna salatnya. Karena yang paling husu adalah Nabi. Maka shallu kama ra'aitumuni usolli ini sini ikutin bagaimana sahabat melihat Nabi sampai ke tabi'in, kemudian ulama melihat tabi'in sampai ke ulama kita. Makanya pentingnya belajar ilmu kepada guru yang bersanad, karena dia tahu bagaimana salat sebagaimana sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Jika kan tadi kan kalau salah satu huruf apa semua kan gak sah Fatihahnya, jadi gak sah salatnya. Tapi kalau contoh dia mungkin mengelamun di salatnya kan, dia membaca Fatihah enggak sedar yang dia baca iyyaka na'budu wa iyyaki gitu kan, wallahu alam ah. Yeah. Jadi udah rakaat kedua baru dia ingat, rakaat pertama tadi aku salah baca tadi. Iya. Yeah. Itu gimana? Tambah satu rakaat. Wallahu alam. Jelas insyaallah ya. Kita lanjut.
As-sadisu. Wasadisu syarat rukun yang keenam adalah at-tuma'ninatu. At-tuma'ninah. Apa itu tuma'ninah? Wahiyya sukunun ba'da harakatin. Dia itu tenang setelah pergerakan. Maksudnya pergerakan daripada dia kan gerak, perpindahan daripada rukun ke rukun. Misalnya daripada qiyam kepada ruku. Ini kan pergerakan. Maka dia setelah itu diam dulu. Jangan langsung dari i'tidal sampai ruku langsung naik lagi. Maka itu gak ada tuma'ninah. Maka kalau gak ada tuma'ninah gak sah salatnya. Hah? Contohnya bisa dilihat yang taraweh. Tarawih itu. Itu kan gak ada tuma'ninah, ya kan? Wal musannifu yaj'alu at-tuma'ninata fil arkani ruknan mustaqillan. Dan musannif pengarang kitab yaj'alu tuma'ninata menjadikan tuma'ninah fil arkan ruknan di dalam rukun-rukun ini sebagai rukun. Jadi ruknan mustaqillan, rukun tersendiri. Kalau di dalam Fathul Qarib dibikin 18. Tadi 18 kan? Ya. Kalau di kitab-kitab lain ada 13, ada yang 17. Nah, itu tadi. Kenapa 13? Di dalam Umdah itu 13 karena menjadikan rukun ini dimasukkan ke tumanina ini dimasukkan kepada ruku. Enggak dipisahin. Ini 17 karena dipisahin, tapi sama aja intinya 18. Wa masya alaihi Nawawi fi tahqiq, dan Imam Nawawi ghairul musannifi yaj'aluha hayatan tabi'atan lil arkan, dan selain musannif, selain pengarang kitab ini yaitu Imam Ibnu Qasim Al-Ghazi menjadikan tumanina ini hay'ah tabi'ah lil arkan, hay'ah yang mengikut kepada rukun-rukun. Maksudnya tadi yang enggak dipisah gitu. Ruku kan di sini kan ruku sama tumanina. Rukunya satu, tumaninanya satu. Jadi misalnya rukun salat misal 2. Ruku sama tumanina misalnya gitu kan. Maka imam yang di dalam kitab ini menjadikan tumanina ini dibikin rukun tersendiri. Tapi kalau kitab yang lain yang satu misalnya rukun salat jadi satu rukun misal. Tapi di dalamnya ada tumaninahnya gitu maksudnya. Jadi enggak dipisah lah, intinya tumaninah sama tumaninah itu di dalam ruku. Maksudnya satu rukun. Kalau dalam Ibnu Qasim Al-Ghazi ini rukunya satu rukun, tumaninahnya satu rukun, dipisah, paham kan? Insyaallah. Tabi'u ar-raf'u, dan yang ketujuh, syarat rukun yang ketujuh apa? Ar-raf'u minar ruku'i, bangkit daripada ruku. Jadi kan dia ruku. Berarti sekarang bangkit daripada ruku. Yaitu apa? Wal i'tidalu, dia itu ada namanya al-i'tidal. Ya, jadi syarat rukun yang ketujuh adalah i'tidal. Qa'iman alal hayati allati kana 'alaiha. Berdiri sebagaimana adanya dia sebelumnya, keadaan sebelumnya dia. Jadi ketika sebelum ruku kayak gimana keadaannya? Ya diri. Ya kan? Sebelum ruku diri kan? Maka ketika i'tidal pun seperti tadi diri sebelumnya. Min qiyami qadirin wa qu'udi ajizin anil qiyam. Kalau misalnya sebelumnya duduk, berarti i'tidalnya duduk. Misalnya dia ruku, sebelum ruku ini dia duduk karena nggak bisa berdiri. Maka ketika duduknya dia ruku, maka kan dia di dalam Al-Fatihahnya duduk kan, karena dia nggak bisa berdiri, maka dia ruku. Setelah itu kan ruku, maka ketika i'tidalnya sebagaimana tadi sebelumnya. Tapi kalau dia sebelumnya tadi bisa berdiri, maka setelah rukunya berdiri juga sebagaimana dia tadi sebelumnya berdiri ketika i'tidal. Wasaminu, dan rukun yang ke-8 adalah at-tuma'ninatu fihi, tumakninah di dalam i'tidal, berdiam sejenak. Ada ulama mengatakan syukuran subhanallah. I'tidalu wattasi'u, yaitu i'tidal wattasi'u, dan yang ke-9 adalah as-sujud marrataini fi kulli rak'atain. Rukun yang ke-9 adalah sujud 2 kali di dalam setiap rakaat. Wa aqalluhu, dan paling minimalnya sujud mubasyaratu ba'di jabhatil musalli maudhi'a sujudihi. Yang minimal daripada sujud ini apa? Mubasyaratu ba'di jabhatil musalli, meletakkan sebagian jidatnya, ya kan? Enggak semuanya juga, sebagian maudhi'a sujudihi, ke tempat sujudnya dia. Ini kan tempat sujud kita nih. Minal ardi, daripada tanah atau keramik, atau kalau ghairiha, atau selain daripada ini, misalnya di atas kapal. Kita di atas kapal laut atau di atas kendaraan, itu gak apa-apa juga. Wa akmaluhu, dan sempurna. Ini sempurnanya sujud ini gimana? Lihawiyihi, ya kan?
Lisujudi, dia takbir untuk turun ke sujudnya ini. Bila apa? Bila rafi yadaihi. Jadi ketika dia itidal langsung sujud. Ketika itidal mau sujud gak usah angkat tangan. Tapi takbirah. Tetap baca takbir. Wa yada'u rukbatayhi thumma yadayhi thumma jabhatihi thumma jabhatihi rukbatayhi thumma yadayhi thumma jabhatahu wa anfahu. Dan dia meletakkan yang pertama apa? Lututnya. Kemudian jidatnya, kemudian hidungnya. Jadi ada ini kan ada apa namanya? 7 anggota yang wajib kita ketika sujud. Ya kan? Pertama gimana? Jadi bukan kayak gini ya. Tapi ini dulu sunahnya. Duduk dulu, wa yada'u rukbatayhi summa yadayhi summa jabhatahu. Nah, jidatnya dan hidungnya. Kemudian hidungnya, anfahu. Nah, gitu ya. Kemudian mata ngelihat ke tempat sujud. Ketika sujud, ini apa, tangannya sunahnya dirapatkan. Ya kan? Enggak jarang banget, tapi dirapatkan sesuai ketika sebagaimana dia takbir. Misalnya dia takbirnya kan kayak gini kan. Syekhuna dulu Syekh Nuruddin tuh mengajarkan secara takbiratul ihram sebagaimana sunahnya. Ini dia menggabungkan dua dalil. Ada yang kayak gini, ada yang kayak gini. Maka beliau menggabungkan dua dalil. Jadi di sini di tengah-tengah nih. Jadi ini pas kepala ini ya. Dan ini agak menghadap ke kiblat. Ini arahin ke kiblat. Dan ini enggak lebar, enggak terlalu rapat. Jadi direnggangkan. Jadi Allah ini Allahu Akbar gitu ya. Dan ini ketika takbir kayak gini, 2 bisa 3. Jadi ininya di pergelangan. Bisa 3 bisa 2. Ini sunahnya. Ada 2 riwayat. Ya, biasa. Ketika sujud berarti sama ketika takbir. Itu secara sunnah. Bukan 2 lah. Hilang tadi. Hah? Siku apa? Siku nih. Ya dia diangkat. Jadi sikunya diangkat. Habis itu ada aneh punya teman dari Yaman, lulusan dari Habib Umar. Jadi seakan-akan kalau kita sujud ini, jadi kalau anak hewan tuh yang kecil bisa lewat. Jadi enggak terlalu rapat. Anak kucing. Diangkat sedikit. Jadi jangan sampai sujudnya seperti sujudnya kata di dalam itu seperti anjing ya. Kayak gimana ya? Pokoknya dia ininya ditempelkan gitu. Paham ya? Jadi diangkat. Paham ya? Wal asyiru, mau ada pertanyaan sekarang. Lanjut aja. Oh, anak mau tanya. Nanti ya. Wal asyiru, syarat rukun yang ke-10 daripada rukun salat apa? At-tuma'ninatu fihi, tenang di dalam salat. Ayis sujudu bihai, tenang di dalam sujud. Ayis sujud bihai suyanalu maudhi'a sujudihi saklu ra'sihi. Sikolu ra'sihi. Tuma'ninatu fihi, tuma'nina di dalam sujud. Bihai suyanalu maudhi'a sujudihi sikolu ra'sihi. Dengan sekiranya dia menyampaikan ke tempat sujudnya dia berat daripada kepalanya. Jadi cuma enggak gini doang, langsung ngangkat gitu, tapi di palanya disentuhkan, didiamkan dulu, ya kan? Sekiranya beratnya palanya itu ya ketaruh di sini gitu. Wala yakfi imsasu ra'sihi maudhi'a sujudi, dan tidak cukup cuman menyentuh kepalanya ke tempat sujudnya. Bal yatahamalu bihaitsu law kana tahtahu kutnun masalan. Akan tetapi bahkan dia menekankan bihaitsu law kana tahtahu kutnun masalan lan kabasa. Jikalau diletakkan di bawahnya ini satu kutun, satu katun, kain katun kapas, maka lan kabasa, maka akan tertekan. Wa dhahara atharahu, dan nampak kesan daripada sujudnya tadi dia. Ala yadin, ke atas tangannya, lau furidat tahtahu, jikalau ditaruh di atasnya, ditaruh di ketika dia sujud ini yang tadi kotnun au yang semisalnya. Wal hadi athara, dan yang ke-11, rukun yang ke-11, al-julusu baina sajadaini, duduk di antara 2 sujud fi kulli rakatin sawa'un shalla qa'iman aw qa'idan. Dan rukun yang ke-11 adalah duduk di antara 2 sujud. Fi kulli rakatin, di dalam setiap rakaat, sawa'un shalla qa'iman aw qa'idan, baik adanya dia salat dalam keadaan berdiri atau duduk atau terlentang. Wa qalluhu
muttaji'an terlentang, ya kan? Wa aqalluhu sukunun ba'da harakati a'dha'ihi, dan minimalnya daripada duduk di antara dua sujud ini apa? Tenang setelah pergerakan anggota badannya. Jadi ketika habis sujud, duduk sebentar baru sujud lagi. Bal sara ilal julusi aqrabu lam yasiha. Jikalau dia menjadi kepada julusnya, ya. Ada akmaluhu situ ya tambahannya. Wa akmaluhu az-ziyadatu ala dzalika bid-du'ail waridi. Dan sempurnanya duduk di antara dua sujud ini menambahkan atas yang demikian ini dengan doa yang warid. Ya, dengan doa yang udah ada di dalam hadis. Jadi ketika duduk di antara dua sujud ini, ya sempurnanya baca doa-doa ketika duduk di antara dua sujud, itu apa? Rabbighfirli wajiburni warfa'ni wazuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, yaitu. Kemudian fala ulam yajlis baina sajadataini basara ilal julusi aqrabu lam yasiha. Jikalau dia tidak duduk di antara dua sujud, akan tetapi menjadi kepada duduknya ini lebih dekat kepada sujudnya lagi, lam yasiha, maka tidak sah. Jadi ketika dia duduk di antara dua sujud, habis sujud dia belum sampai duduk sempurna, maka dia maksudnya duduknya ini enggak seperti duduk, cuman dekat kepada sujud malah. Misalnya gimana ya? Misal habis sujud kan, kemudian dia gini, masih gini, langsung dia sujud lagi. Nah itu enggak sempurna, jelas. Baina sajadah ini. Wasani asyara, dan yang ke-12 adalah tumaninatu fihi, tumaninah di dalam ay julusu baina sajadah ini, julus di antara, duduk di antara dua sujud. Wasalisa asyara, dan rukun yang 13 al julusal akhira ay alladhi yaqibuhu as-salamu. Rukun yang 13 adalah duduk tahiyat akhir. Al-ay alladhi yaqibuhu as-salamu, yakni yang mengiringi kepada julus akhir itu as-salam. Maka setelah julus akhir, duduk tahiyat akhir apa? Assalamualaikum. Salam yang pertama tadi. Kemudian warrabi'a asyara, dan rukun yang ke-14 at-tasyahhudu fihi, tasyahhud fil julusil akhir, di dalam tahiyat duduk tahiyat akhir. Wa qallu tasyahhudi, dan paling minimalnya tasyahud at-tahiyatu lillah, salamun alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alayna wa ala ibadillahi shalihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Wa akmalu tasyahudi, dan paling sempurna ya tasyahud ini, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Wal khamisu asyara, rukun yang ke-15 as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi. Rukun yang ke-15 adalah apa? Shalawat terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalamnya. Fil julusil akhir, di dalam tahiyat akhir. Ba'dal firagi min tasyahudi, setelah selesai daripada baca tasyahud, baru shalawat. Jadi tertibnya setelah tasyahud baru shalawat ke atas Nabi. Wa qallu sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan minimal sholawat ke atas Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa asyara kalamul musannifi anna sholata alal ali la tajibu. Musannif memberikan pengertian bahwasanya salat ke atas ali, keluarganya Nabi, ini enggak wajib. Jadi Allahumma sholli ala ali Muhammad, ya kan? Kalau misalnya dikatakan ada alinya. Tapi di sini musannif mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad saja, enggak usah pakai ala ali Muhammad. Jadi enggak diwajibkan dan baca alinya. Wa huwa kadzalik. Bal hiya sunnah, akan tetapi dia sunnah baca tadi apa? alinya, keluarganya. Wasadis asyara, rukun yang ke-16 as-taslimatul ula, salam yang pertama. Wa yajibu iqa'us salami halal qu'ud, dan wajib mengucapkan salam ketika duduk tadi. Jadi kalau ketika salam pertama duduk, salam kedua dia lari langsung sah-sah aja. Ya kan? Dan syaratnya harus menghadap kiblat. Jadi ketika salam assalamualaikum harus menghadap kiblat. Jadi jangan sampai assalamualaikum langsung gini. Ya, enggak sah salamnya. Batal juga, ya kan? Ada ulama tuh, kalau ada sebagian ulama dia salam assalamualaikum ke kanan, pas salam keduanya langsung ngadep santri. Jadi gitu sebagian. Jadi itu sah karena salam kedua enggak jadi rukun. Salam pertama aja. Wa qallu assalamualaikum marratan wahidan, dan minimalnya daripada assalamualaikum itu marratan wahidah, satu kali. Wa akmaluhu assalamualaikum
warahmatullah. Sempurnanya salam itu apa? Assalamualaikum warahmatullah. Marrataini 2 kali, yaminan wa shimalan, kanan dan kiri. Wasabi'a asyara, rukun yang 17, niyatul khuruji minas shalah wa hadza wajhun marjuh. Niat keluar daripada salat, dan ini pendapat yang ditarjih. Walaysal wajibat, dan bukan kewajiban. Wa qila la yajibu dzalika ay niyatul khuruj wa hadzal wajhu huwal ashah. Dan dikatakan qaul dhaif, ini enggak wajib niat keluar daripada salat, dan ini pendapat wa hadzal huwal ashah. Jadi kalau dia agak niat keluar daripada salat pun sah-sah aja, karena ini kaul yang niat keluar daripada salat adalah kaulul marjuh yang ditarjih. Wasamina asyara, dan rukun yang terakhir 18 adalah tartibur arkan, mengurutkan rukun-rukun daripada pertama takbiratul ihram, yang kedua qiyamul ma'al qudrah, yang ketiga al-fatihah, yang tadi kan udah diurutin ya. Hatta bainal tasyahudil akhir wa sholati ala nabi, sampai tasyahud akhir dan salat ke atas nabi pun harus tertib. Wa qauluhu ala ma dzakarnahu yustasna minhu wujubu muqaranatu di takbiratil ihram. Wa qauluhu qaulul musannif mengatakan perkataan yang ini ala ma dzakarnahu, terhadap yang kami telah sebutkan, yustasna minhu, jadi rukun-rukun ini harus tertib kecuali ini beberapa perkara, yaitu apa? Wujubu muqaranatin niyati li takbiratil ihram, wajib membarengkan niat ketika takbiratul ihram. Jadi tadi tuh, jadi enggak mesti daripada apa? Tertibnya enggak mesti ditertibkan. Wa muqa, mau di awal, tengah, akhir. Wa muqaranatil jurusi al-akhiri li tasyahudi wa salati ala nabi, dan membarengkan duduk tahiyat akhir untuk tasyahud dan salat ke atas nabi. Oh iya. Jadi enggak ditertibkan, harus tasyahud akhir dulu. Duduk tahiyat akhir. Udah selesai tahiyat akhir baru dia baca tasyahud dan salat ala nabi. Enggak diisi, tapi harus bisa berbarengan. Ketika dia tulis tasyahud akhir, langsung dia juga baca tasyahud dan salawat. Boleh, ada yang mau nanya? Di sini baca tasyahud kan rukun ya? Baca rukun. Dan apakah sama hukum baca tasyahud ini sama Al-Fatihah? Jadi kayak tasdidnya kurang, atau hurufnya kebolak-balik, atau salah baca huruf, dia harus ngulang dari awal juga, atau sholatnya tetap sah, atau gimana? Boleh dijelasin? Kurang apa? Kayak huruf-hurufnya gitu ya? Iya. Sama kayak Al-Fatihah enggak? Iya, itu sama. Ada yang mau jawab? Tasdidnya kurang. Gimana itu? Hah? Sama. Harus Karena dia safinatun aja ada tertulis tasdidatul tasyahud. Iya, tasdidatul tasyahud itu ada. Nanya lagi nih. Satu lagi. Kalau misalnya dia nggak bisa baca tasyahud, gimana? Dia nggak hafal tasyahud, atau dia nggak tahu lafaznya tasyahud seperti apa? dengan syarat tadi ya, yang dia nggak ada guru dan habis itu nggak ada lain bacaan itu yang bagus ya, sama kayak tadi caranya. Sama berarti Al-Fatihah ya. Oke, makasih. Tentang itidal tadi, kan katanya kalau itidal itu ketika dia Al-Fatihah berdiri terus ruku, itidalnya berdiri lagi. Iya. Terus gimana kalau misalkan pas ruku dia duduk? Nah dari duduk ini dia udah nggak bisa lagi nih berdiri lagi, sakit kan kakinya udah tua. Nah itu gimana? Gimana? Dia berdiri, awal sholat berdiri. Iya. Contoh di sini banyak lah. Awal sholat berdiri, terus nanti ketika ruku duduk. Nah setelah duduk itu udah nggak berdiri lagi. Udah nggak berdiri, sujud pun di kursi gitu pakai isyarat juga. Duduk aja itidalnya juga. Jadi nggak harus berdiri lagi. Iya, kan itu udah gak mampu. Bagi yang mampu. Masyarakat tajlibu taisir kan. Untuk jawaban Uzairon di sini kalau dia nggak bisa tahiyat. Itu. Di sini sebutkan wa man ajaza anhuma ay an tasyahud wa salatu ala nabi terjemah. Dia pakai terjemah. Sama berarti. Sama tadi pertanyaan siapa yang wa aqallihi wa akmaluhu di sujud. Itu mungkin di wa aqalluhu ini pendapat Imam Rafi'i. Soalnya sebagian pendapat Imam Sahibul Kitab Musannif itu ngambil dari Imam Rafi'i. Soalnya di Minhaj disebutkan wala yajibu wad'u yadayhi wa rukbatayhi wa qadamihi fil azhar. Itu pendapat Imam Rafi'i.
sesuai yang di sini wa aqalluhu. Tapi kata Imam Nawawi, qultu al-azhar wujubuhu, wajib taruh kening apa? Al-Azhar. Itu. Berarti Kayaknya ini pendapat Imam Al-Azhar. Rafi'i kayaknya. Wa aqalluhu nih. Sama tambahan satu lagi. Jadi di dalam salat itu dalam kitab apa namanya? Takriratus Sadidah ada namanya rukun qauli, qalbi, fi'li. Jadi kalau misalnya dia nggak mengucapkan semua itu ya nggak sah. Seperti rukun qauli ini yang sering kita nggak praktekkan. Rukun qauli itu apa? Al-Fatihah. Atas sama tasahud akhir sama at-tahiyat. Jadi kalau dia nggak ucapkan, minimal dia talafus, mendengarkan dirinya sendiri. Kalau dia ucapkan dalam hati nggak sah. Sunahnya gimana? Misalnya Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Maksudnya Maliki yaumiddin itu maksudnya dengar dalam hati, dengar kuping sendiri maksudnya ya. Nah, itu jadi nggak dari awal sampai akhir dia nggak sampai selesai dia. Nggak dari awal sampai akhir dia lafazkan keluar suaranya nggak gitu juga. Cuman dari apa di sela-selanya itu ada keluar sedikit. Nah, setelah gini. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi tetap dilafazkan. Iya kan Abdullah ya kan. Itu kayak gitu ya sebenarnya. Sama kalau misalnya dia nggak lafazkan itu nggak sah sholatnya. Sama ketika kalau sujud nggak disyaratkan seperti itu, maka di dalam hati cukup. Ya, kalau rukun qalbinya apa? Namanya niat. Ada rukun tawil, rukun qasir. Rukun tawil ini apa? Seperti ruku, habis itu qiyam. Kalau qasir itu duduk di antara dua sujud. Jadi nggak boleh lama-lama ketika duduk di antara dua sujud. Kalau dia lamakan duduk di antara dua sujud maka batal salatnya. Kalau nggak ada sebab apa. Insyaallah ya bisa dipahamin semuanya. Insyaallah naktafi bihadzal qadar. Semoga apa yang kita dengar, yang kita belajar malam hari ini semoga bermanfaat buat diri kita sendiri pribadi insyaallah dan bisa dibagikan kepada orang lain, disampaikan juga. Insyaallah nakhtatim bidu'a kafaratul majlis. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.